saya Alifa Syaramadan dengan NIM 2409313 dengan teman saya. Saya Josefa Diani Sinuhaji dengan NIM 2400636. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas 4B. Kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pembelajaran mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Rida Hidayani, MPD. Selamat menyaksikan! Sebelum masuk, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, ada pengertian komponen-komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pemahaman baru melalui interaksi dengan lingkungan atau melalui pengalaman. Lebih spesifiknya, pembelajaran melibatkan perubahan perilaku, pemikiran, atau emosi sebagai hasil saat proses. Pembelajaran tidak selalu secara formal di lingkungan sekolah, bisa juga terjadi di luar kelas, di lingkungan kerja, dalam kelompok sosial, atau bahkan melalui pengalaman pribadi. Komponen pembelajaran ini mencakup metode dan teknik, termasuk pembelajaran berbasis masalah, demonstrasi, diskusi, eksperimen, dan pengajaran langsung. Yang kedua, komponen-komponen pembelajaran terdiri, yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan apa yang diharapkan siswa pelajari atau capai selama proses pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu tertentu. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum merupakan rencana yang terstruktur mencakup materi pembelajaran, metodologi pengajaran, serta penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ketiga, metode pengajaran. Metode pengajaran merujuk pada strategi atau pendekatan yang dilakukan oleh guru atau fasilitator untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Yang keempat, siswa. Siswa merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran. Mereka memiliki peran aktif untuk mengasimilasi, memproses, dan menerapkan informasi yang dipelajari. Yang kelima, guru atau fasilitator. Guru atau fasilitator memainkan peran penting dalam pembelajaran ini karena untuk mendukung siswa dalam proses pembelajaran. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun materi pembelajaran, memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik, dan mengawasi kemajuan siswa. Yang keenam, media pembelajaran. Media pembelajaran ini merujuk pada teknologi yang disediakan oleh sekolah. Bisa berupa buku teks, presentasi multimedia, atau perangkat lunak pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran mencakup pengumpulan informasi tentang kemajuan siswa untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Yang kedelapan, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran mencakup semua faktor fisik dan psikologis yang mempengaruhi proses pembelajaran, seperti ruang kelas, peralatan pembelajaran, suasana kelas, dan interaksi antara siswa dan guru. Kepuasan belajar merujuk pada tingkat kepuasan atau kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran dan hasil yang telah dicapai. Setelah membahas mengenai pengertian komponen-komponen pembelajaran dan apa saja yang ada di dalamnya, kita akan membahas mengenai tantangan dalam mengoptimalkan komponen-komponen pembelajaran tersebut. Yang pertama, kurangnya partisipasi siswa. Siswa sering sekali hanya menjadi penonton dalam kelas, bukan menjadi pelaku pembelajaran. Partisipasi yang rendah seringkali terjadi karena siswa merasa takut salah, kurang termotivasi, atau merasa bahwa metode pembelajaran yang guru pakai terlalu pasif, yaitu seperti ceramah yang hanya mengarah ke satu arah. Yang kedua, variasi gaya pembelajaran. Setiap siswa memiliki cara bekerja otak yang berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap hanya lewat visual, ada juga yang harus mendengar, dan ada juga yang harus bergerak atau yang biasa disebut kinestetik. Akan tetapi, banyak juga guru yang sulit mendesain satu rencana pembelajaran yang bisa memenuhi semua cara kerja otak siswa secara bersamaan. Yang ketiga, keterbatasan alat dan sumber. Tidak semua sekolah memiliki akses ke laboratorium yang canggih ataupun perpustakaan digital yang lengkap. Kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan kualitas pendidikan. Akibatnya, teori yang dipelajari oleh siswa sering sekali tidak dibarengi dengan praktik, sehingga membuat pemahaman siswa menjadi terbatas. Keempat, kurikulum yang monoton. Kurikulum yang terlalu kaku dan berorientasi pada hafalan membuat proses belajar terasa seperti beban.
dan tidak mengembangkan kreativitas siswa, sehingga siswa menganggap bahwa pembelajaran bukan sebagai perjalanan menambah ilmu. Guru juga merasa terikat untuk menghabiskan materi dan demi mengejar target ujian, sehingga kreativitas siswa menjadi terpinggirkan. Kelima, kurangnya keterlibatan orang tua. Kondisi ini terlihat dari orang tua yang tidak aktif berpartisipasi dalam mendampingi, mendukung, dan memantau perkembangan akademik serta non-akademik dari anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Banyak orang tua merasa bahwa pendidikan adalah tanggung jawab dari pihak sekolah sepenuhnya. Keenam, penilaian yang tidak menyeluruh. Banyak pendidik yang hanya berfokus pada nilai ujian dan mengabaikan nilai karakter atau keterampilan sosial serta nilai kreativitas siswa. Pendidik harus mengukur tingkat pencapaian hasil belajar siswa serta efektivitas proses pengajaran. Yang ketujuh, kemajuan teknologi. Kecepatan perkembangan teknologi sering sekali melampaui batas kemampuan dari guru dan juga kurikulum. Namun, di satu sisi, kemajuan teknologi ini juga memberikan dampak positif dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu seperti perubahan metode pendidikan dengan menggunakan alat digital, yaitu seperti internet, AI, VR, ataupun aplikasi, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, efisien, dan juga fleksibel. Setelah mengetahui mengenai tantangan-tantangan dalam mengoptimalkan komponen-komponen pembelajaran, kita akan membahas mengenai solusinya. Yang pertama, guru harus bisa meningkatkan keterlibatan siswa dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Guru memicu rasa ingin tahu siswa dan berpikir kritis siswa dengan menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, debat, role playing, ataupun metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang kedua, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Guru mengajarkan konsep materi melalui sistem simulasi ataupun praktis secara langsung. Hal ini membuat siswa lebih mudah mengingat materi karena sudah mengalaminya secara langsung dan bukan hanya sekedar menghafal teks. Yang ketiga, guru menggunakan berbagai media pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan media yang beragam memastikan semua tipe pembelajar dapat menyerap informasi secara optimal. Guru menggabungkan buku teks dengan video pembelajaran, infografis, podcast, ataupun alat peraga fisik dengan harapan dapat mengurangi kejenuhan dari siswa dan juga membantu memperjelas materi. Yang keempat, guru menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Guru dapat membuat komunikasi rutin, mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas mengenai perkembangan karakter, bukan hanya nilai, atau menggunakan aplikasi rapor digital yang bisa dipantau oleh orang tua, sehingga terciptanya sistem pendukung yang konsisten bagi siswa sehingga hambatan belajar di sekolah bisa dideteksi dan didukung dari rumah. Yang kelima, guru menggunakan penilaian yang komprehensif. Guru dapat menilai dari aspek kognitif ataupun pengetahuan, afektif, sikap atau etika, dan psikomotorik ataupun keterampilan dari siswa. Penilaian bisa berupa proyek, portofolio, ataupun observasi pada perilaku harian. Hal ini memberikan gambaran yang adil dan utuh mengenai potensi siswa, sehingga siswa yang lemah di teori tetapi kuat di praktik tetap merasa dihargai. Yang keenam, guru mampu menguasai teknologi. Di era digital ini, teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk efisiensi dan akses informasi yang lebih luas. Oleh karena itu, guru harus bisa memanfaatkan teknologi seperti Google Classroom, memanfaatkan AI untuk personalisasi materi, dan juga menggunakan platform kuis seperti Kahoot, sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis, efisien dalam administrasi, dan juga mempersiapkan siswa agar bisa menghadapi dunia kerja di masa depan. Setelah membahas tantangan dan solusi, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja konsep dasar komponen pembelajaran. Yang pertama, hakikat pembelajaran. Hakikat diartikan sebagai kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya. Dalam pembelajaran, kenyataan yang benar terdapat beberapa poin. Yang pertama, hakikat manusia sebagai subjek didik. Subjek didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Subjek didik merupakan unsur yang unik, memiliki potensi dan kebutuhan baik fisik maupun psikologis. Subjek didik memerlukan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi. Subjek didik membutuhkan tempat atau lingkungan perlakuan yang mengekspresikan diri.
kedua, hakikat pendidik atau pengajar. Yang pertama, pendidik sebagai agen perubahan. Yang kedua, pendidik sebagai pemimpin dan pendorong nilai-nilai universal dan kemasyarakatan. Yang ketiga, pendidik harus memahami karakteristik unik yang berupaya memenuhi kebutuhan masing-masing individu subjek didik. Selanjutnya yang ketiga, hakikat pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan pendidik dan lingkungan belajar. Yang kedua, proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, program pembelajaran dirancang secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Poin ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi komunikasi antara siswa dan guru dalam kegiatan pendidikan. Dalam proses pembelajaran ada kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan ada kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. Agar terjadi interaksi pembelajaran yang baik, ada beberapa komponen-komponen. Yang pertama itu kompetensi pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat sumber dan media pembelajaran, yang kelima manajemen interaksi pembelajaran yang bisa disebut pengelolaan kelas. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu faktor yang memengaruhi proses pembelajaran. Bagi siswa, yang pertama itu kemampuan, yang kedua motivasi, yang ketiga perhatian, yang keempat persepsi, yang kelima ingatan. Bagi pendidik, pendidik wajib menguasai bahan ajar, pendidik wajib mengelola kelas, pendidik wajib mengelola pembelajaran, pendidik dapat menguasai media atau sumber belajar, pendidik dapat menguasai landasan pendidikan. Bagi non tenaga pendidik, yang pertama itu pimpinan atau pengelola, yang kedua staf administrasi, yang ketiga tenaga bantu. Poin kelima yaitu faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor guru, yang kedua kurikulum, yang ketiga tujuan yang ingin dicapai, yang keempat sarana, yang kelima lingkungan, dan yang terakhir adalah siswanya tersebut. Terakhir, yang keenam yaitu prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dimaksudkan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dapat mengungkapkan batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung, yang keempat tantangan, yang kelima pengulangan, yang keenam balikan dan penguatan, dan yang terakhir perbedaan individu.